Selamat malam, perkenalkan nama saya Christian Given Amadius dari Prodi Manajemen semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gendiaras. Di sini saya mendapat tugas mengenai pemasaran tentang dua soal. Yang pertama, informasi mengenai pemasaran internal dan eksternal beserta contoh. Yang kedua, proses riset. Di sini yang pertama saya akan menjawab mengenai pemasaran internal dan eksternal. Itu untuk informasi pemasaran internal merupakan kegiatan menarik, mengembangkan, serta memberi motivasi guna mempertahankan karyawan yang berkualitas melalui hasil pekerjaan yang memuaskan kebutuhan mereka. Jadi yang dimaksud di sini adalah menyejahterakan karyawan, yakni seperti memberi gaji sesuai hasil kerja atau kinerja, memberi tunjangan seperti tunjangan kesehatan atau yang lain, dan memberi bonus, serta cara untuk mencapai tujuan perusahaan ataupun membenahi perusahaan agar menjadi lebih baik lagi. Yang kedua itu pemasaran eksternal, merupakan pemasaran atau transaksi bisnis antara perusahaan dan non-anggota. Yang dimaksud segala upaya yang dilakukan perusahaan untuk memuaskan pelanggan eksternal atau non-anggota. Contohnya itu memberi kenyamanan kepada non-anggota yang datang, contohnya ke perusahaan koperasi yang ingin atau hendak menjadi anggota dalam koperasi tersebut. Seperti bertanya mengenai tentang koperasi atau bagaimana cara menabung atau sebagainya, itu sebaiknya manajer atau anggota koperasi tersebut memberikan pelayanan, memberikan kenyamanan yang maksimal kepada non-anggota tersebut agar tertarik dan bergabung menjadi anggota koperasi tersebut. Yang kedua itu proses riset pemasaran. Ada 5 proses riset pemasaran itu. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau tujuan riset. Contohnya tuh manajer harus sangat berhati-hati untuk tujuan dari riset ini, sehingga mengurangi resiko kesalahan dalam melakukan riset. Yang kedua itu mengembangkan rencana riset. Contohnya manajer harus mengetahui berapa biaya riset yang dibutuhkan, data-data, serta pendekatan riset agar semua tersusun dengan jelas dan tidak ada kekeliruan antara satu dengan yang lain, seperti itu. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Tahap ini biasanya banyak terjadi kesalahan karena terjadi informasi antara pihak satu dan pihak lain yang memberikan informasi. Jadi contohnya, jika seorang manajer atau orang yang dipercaya harus lebih teliti, sabar guna mendapatkan data yang akurat, data yang benar-benar real yang akan digunakan untuk tujuan riset tersebut. Yang keempat, menganalisis informasi. Semua informasi yang didapat perlu disaring sesuai kebutuhan dan tujuan riset. Contohnya seperti data keluar masuknya, kebutuhan yang diperlukan guna mengetahui keadaan kas suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, menyajikan hasil temuan. Itu contohnya menyajikan atau menyampaikan hasil temuan guna memberikan informasi kepada anggota perusahaan tersebut guna mengambil keputusan yang bermanfaat sehingga dapat menjalankan riset dengan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat malam.